Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah Abu Nawas dengan ahli yoga dan pendeta. Abu Nawas memang sudah terkenal dengan kecerdikan dan kealimannya, sehingga banyak orang yang penasaran untuk mengetahui kecerdikan Abu Nawas hingga ingin memperdayanya, termasuk seorang ahli yoga yang disebut yogis itu. Akhirnya seorang yogis ini mengajak seorang pendeta bersekutu untuk mengetes Abu Nawas yang katanya cerdik dan pintar serta seorang ulama. Mereka bersekongkol akan memperdaya Imam Abu Nawas dan akhirnya mereka sepakat untuk menemui Abu Nawas di rumahnya. Mereka akhirnya sampai di rumah Abu Nawas dan bertamu ke Abu Nawas. Tetapi mereka hanya bertemu dengan istri Abu Nawas, karena Abu Nawas masih melakukan sholat duha. Mereka dipersilahkan masuk oleh Abu Nawas. Mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga. Dengan senang hati, lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, sambut pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar, karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Terus Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma, dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini? Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel.
Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian? Kata pendeta kepada Abu Nawas. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak, yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit. Pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan harinya, mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita. Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya. Ahli yoga memuji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah secuil pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti akan mendapat celaka sendiri. Kali ini kami akan membawakan kisah jenaka kecerdikan Abu Nawas menjebak pencuri.
Pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah menggondol 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri bila sang pencuri bersedia mengembalikan. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan bayangannya. Kini kasus itu semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapatkan tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan bila saudagar itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman, tentram, karena ia yakin jati dirinya tak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah ia juga berpura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita, sedangkan kita tidak. Seorang penduduk berkata kepada hakim setempat, "Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja?" "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" kata hakim itu tanya berbalik. "Kemana dia?" tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. "Kapan ia datang?" tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab hakim. Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman, sekarang menjadi resah dan tertekan. Karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang cerdik dan lincah dalam memecahkan masalah di daerah itu. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta uang emas yang berhasil dia curi. Tetapi ia membatalkan niat karena dengan menyingkir keluar daerah berarti sama halnya dengan membuka topeng dirinya sendiri. Ia lalu bertekad tetap tinggal apapun yang akan terjadi. Abu Nawas telah kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas. Hati pencuri uang emas itu tambah berdebar tak karuan karena mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat. Keesokan harinya, semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata, Abu Nawas membagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah. Setelah masing-masing mendapat 1 tongkat, Abu Nawas berpidato. "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian." Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras. Kemudian ia memutuskan memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu,
tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi hari, orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia memuji kecerdikan dirinya sendiri karena ia ternyata akan mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin. Pada giliran si pencuri tiba, Abu Nawas segera mengetahui karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya karena ia takut tongkatnya bertambah panjang. Pencuri itu akhirnya diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri, sebagian lagi untuk orang-orang miskin, dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Kisah selanjutnya. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang itu yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Hamba tidak maksud bertamasya, Yang Mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka Yang Mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari.
Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" "Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda." "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak," tawar raja ragu-ragu, "cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Kisah jenaka Abu Nawas dengan judul Ketenangan Hati dalam Kesempitan. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai teh menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. "Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah, aku mempunyai rumah yang amat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit sehingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar, juga yang lainnya, sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang sedang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang itu, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu, belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas."
Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya, kami malah merasa tersiksa, kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. Kalau begitu, belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu, kata Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah, ia langsung ke pasar hewan membeli seekor unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka jualah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang juallah unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu. "Bagaimana keadaan rumah kalian?" Abu Nawas bertanya. "Keadaan sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah ceria. "Baiklah kalau begitu, sekarang juallah domba itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu, lalu ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih berbahagia daripada dulu. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, wahai Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Dan sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau sering berdoa?" "Ya," jawab orang itu. "Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah, karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya." Kisah selanjutnya, kisah Abu Nawas, debat kusir tentang ayam dan telur. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan imbalan yang amat menggiurkan. 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal.
kedua peserta harus mampu menjawab sanggahan dari baginda sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" sanggah baginda. Peserta pertama pucat pasi, wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah baginda memojokkan. Peserta kedua bingung, ia pun dijebloskan ke penjara. Lalu giliran peserta ketiga, ia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Sebutkan alasanmu," kata baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata baginda memancing. "Ayam betina bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan, kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan baginda. Ia pun dimasukkan ke penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara logis," kata baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama baginda raja merenung. Kali ini baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, kisah Abu Nawas membalas perbuatan raja. Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung baginda raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka, tadi malam baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Dan baginda juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas, apalagi mengganti kerugian. Inilah yang membuat Abu Nawas memendam dendam. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan hari Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Ia tiba-tiba tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," Abu Nawas berkata kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya heran.
membalas Baginda Raja, kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" sergap Baginda kasar. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini." "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tidak bisa mengelakkan diri menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur, kemudian vas bunga yang indah, kemudian giliran patung hias, sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri, barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya perbuatan semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang nampak lucu dan sering menyenangkan orang itu ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas serta mampu membalas dendam terhadap orang-orang yang mengusiknya. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana. Abu Nawas mengecoh raja. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu pula Baginda ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi ia akan mendapat hukuman. Baginda tahu Abu Nawas amat takut kepada beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun ar-Rasyid berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," kata Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan, hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindari dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar," Baginda menjelaskan.
Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal, dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kuda untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika santap siang, tiba-tiba Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawal terperangah karena baju Abu Nawas tidak basah. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat. Pada hari kedua, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendari kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan. Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini, kata Baginda. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti. Diam-diam Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, kisah Abu Nawas menaklukkan monyet sirkus. Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Ada kerumunan massa. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. Ada kerumunan apa di sana? Kata Abu Nawas. Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib. Apa maksudmu dengan monyet ajaib? Kata Abu Nawas ingin tahu. Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan adalah monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja, kata kawan Abu Nawas menambahkan. Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk, tetapi sia-sia. Monyet itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran. Hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Tanya Abu Nawas lagi. Namun monyet itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" Tanya Abu Nawas memancing. Monyet itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka aku akan laporkan kepada tuanmu."
Lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya monyet itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marah pemilik monyet itu hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik monyet itu malu bukan kepalang. Hari berikutnya ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih monyetnya mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan, saat-saat yang dinantikan tiba, kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencoba, Abu Nawas maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. Tahukah engkau siapa daku? Monyet itu mengangguk. Apakah engkau tidak takut kepadaku? Monyet itu tetap mengangguk. Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu? Pancing Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. Tahukah engkau apa gunanya balsam ini? Monyet itu tetap mengangguk. Baiklah, bolehkah kugosokkan ke selangkanganmu dengan balsam? Monyet itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja monyet itu merasa agak kemanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang lebih besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu? Abu Nawas mulai mengancam. Monyet itu mulai ketakutan dan rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan monyet yang dianggap cerdik. Jangankan seekor monyet, manusia paling pandai saja bisa dikecoh oleh Abu Nawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.